Saudara dan saudari yang kekasih, jika orang banyak ditanya, apa inti pengajaran Kristen? Mungkin sebagian besar dari mereka akan mudah menemukan jawabannya, yaitu cinta kasih. Tetapi ketika mereka ditanya, apakah engkau menemukan cinta kasih itu dalam hidup saya, dalam praktek sehari-hari? Mungkin orang harus berpikir keras. Faktanya memang mereka tahu bahwa kita orang Kristen, bahwa kita sering ke gereja. Namun ketika ditanya apakah kita telah mempraktekkan hukum kasih dalam hidup sehari-hari, bahkan kita sendiri mungkin masih ragu-ragu dengan jawaban kita. Tuhan Yesus suatu saat secara tegas mengkritik cara hidup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik. Mereka hanya mementingkan ritual-ritual keagamaan, simbol-simbol, atribut-atribut, tetapi miskin dalam mempraktekkan kasih. Yesus mengatakan yang demikian, "Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan." Baca Matius pasal 23 ayat 24. Orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat memang dengan sangat teliti menjalankan hukum-hukum kecil atau ritual-ritual sepele seperti tentang tahir atau najis, tentang ketentuan larangan hari Sabat, tentang kewajiban berpuasa, membasuh tangan, dan lain sebagainya. Tapi mereka malah mempraktekkan pelanggaran hukum yang lebih serius, lebih berat. Misalnya melakukan sesuatu yang tidak adil, mengabaikan belas kasih kepada sesama, berlaku tidak setia kepada Allah. Saudaraku, pesan dari firman ini jelas, yaitu pentingnya kita memiliki skala prioritas rohani yang benar. Ketaatan terhadap detail-detail ritual memang tidak boleh ditinggalkan. Dan itu juga tidak bisa menggantikan integritas moral Kristiani, kasih sayang kepada sesama. Kalau ada orang Kristen yang rajin berdoa, tekun beribadah, tetapi kemudian masih suka berbuat curang, mengabaikan sesama yang berkekurangan, bahkan mungkin mencuri uang negara, mengambil keuntungan dari kerugian orang lain, maka di hadapan Yesus orang itu akan dikatakan atau disebut sebagai, "Hai kamu pemimpin buta, kamu manusia yang munafik." Saudara dan saudari yang terkasih, ini adalah peringatan yang penting agar kita tidak terjebak hanya mempraktekkan ritual-ritual keagamaan kita. Agar mudah mengingat pesan inti dari renungan ini, berikut 3 hal mutlak yang harus ada dalam diri orang Kristen. 1, ia harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Baca Yohanes pasal 3 ayat 5. Yang kedua, kita harus terus ambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Baca Yohanes 3 ayat 5. Dan yang ketiga, enggak boleh ditinggalkan, ia harus menyangkal diri dan mengikuti Yesus, mempraktekkan apa yang telah Tuhan contohkan. Markus pasal 8 ayat 34. Semoga Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.